Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Dimiskiani dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi bisnis online. Tema kita hari ini yaitu mengenai skor Deratika Research Paper. Agenda kita pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai metrik, measure, monitor, meaning, manipulate, dan money. Yang pertama yaitu metrik. Dalam hal ini, metrik merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut alat ukur kesuksesan atau upaya-upaya dalam bisnis yang sedang Anda jalankan. Berikut merupakan tujuan bisnis yang sering ada. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan, yang kedua yaitu meningkatkan brand awareness, yang ketiga yaitu meningkatkan market share, selanjutnya yaitu memasuki pasar baru secara internasional maupun lokal. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan relasi atau hubungan dengan stakeholder. Selanjutnya yaitu meningkatkan hubungan dengan pelanggan, meningkatkan komunikasi internal, dan meningkatkan keuntungan yang akan Anda dapatkan. Nah, ini ada beberapa contoh untuk mengukur key performance indicator, yaitu Anda bisa mengukur dari engagement, kemudian mengukur dari sales, dari upselling atau cross-selling, kemudian dari retention, dari lead generation, dan yang terakhir yaitu dari brand awareness. Nah, ini salah satu contoh ketika Anda menggunakan metrik dari pengukuran tersebut. Yang pertama yaitu Anda bisa mengetahui atau mengukur jumlah dari reach, kemudian lalu lintas dari pengunjung, banyaknya pengunjung yang mengunjungi website atau media sosial Anda, kemudian banyaknya pembeli atau penjualan, kemudian banyaknya mention, kemudian banyaknya pelanggan yang men-share produk Anda ataupun website Anda, kemudian banyaknya subscribe, banyaknya engagement atau yang menyukai produk Anda, dan yang terakhir yaitu berapa banyak orang atau pelanggan yang mendownload konten Anda. Selanjutnya yaitu measure. Measure dalam hal ini yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melihat apakah upaya atau program yang dilakukan dalam bisnis sehari-hari ini sudah sesuai dengan tujuan dari bisnis Anda atau perusahaan Anda. Nah, kemudian apakah upaya program yang sudah dilakukan ini bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Selanjutnya yaitu kapan atau bagaimana Anda bisa menyesuaikan strategi Anda ini bisa berjalan sesuai dengan target. Nah, kemudian selanjutnya measure ini juga mengetahui kapan bisnis ini telah mencapai tujuannya. Kemudian menjustifikasi anggaran dan menjustifikasi investasi yang sedang Anda miliki, Selanjutnya yaitu monitor. Dalam key performance indicator ini Anda juga bisa memonitor, melihat dari insight atau gambaran dari bisnis Anda. Nah, ini salah satunya yaitu menggunakan tools. Dalam hal ini saya memberikan contoh menggunakan Google Analytics. Jadi dari Google Analytics ini Anda bisa mengetahui gambaran secara umum bagaimana posisi atau letak perusahaan Anda. Apakah posisinya bagus ataukah sebaliknya. Dalam monitor ini, key performance indicator yang penting untuk memonitor bisnis online. Nah, ini menggunakan metode ABC. Yang pertama yaitu akuisisi, yang merupakan jumlah kunjungan yang mengunjungi website Anda atau pelanggan yang memfollow atau melihat website perusahaan Anda. Kemudian yang kedua yaitu behavior atau perilaku, yaitu merupakan jumlah atau level interaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang berasal dari website Anda. Selanjutnya yaitu konversi,
Ini merupakan efektivitas dari website untuk membuat pengunjung website menjadi melakukan transaksi berupa pembelian dari produk yang Anda jual. Baik, pada seksi ini mengidentifikasi apakah channel yang Anda gunakan ini mempunyai prospek yang sudah sesuai dan dapat mengubah data menjadi tindakan pemasaran atau promosi. Selanjutnya yaitu manipulasi, yaitu mengetahui gambaran dari perusahaan Anda yang berasal dari data-data yang sudah Anda peroleh. Nah, ini yang pertama yaitu di sini ada gambar berupa piramid. Yang pertama yaitu Anda harus mengumpulkan data di sini merupakan data mentah yang belum diproses. Nah, data mentah ini biasanya jumlahnya sangat banyak. Nah, Anda harus bisa memproses data mentah tersebut, kemudian dari data mentah tersebut Anda rubah menjadi informasi yang bisa divisualisasikan dan dirubah dalam bentuk laporan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu insight. Jadi Anda bisa melihat bagaimana kondisi atau gambaran dari perusahaan Anda. Anda bisa menganalisis dan membuat suatu kesimpulan bagaimana perusahaan Anda, posisi perusahaan Anda, kemudian Anda juga dapat memutuskan dan mendorong jika perusahaan tersebut membutuhkan perubahan ataukah tidak. Selanjutnya yaitu money. Nah, dari money ini seorang pelanggan ini bisa mengakuisisi berapa uang yang dia punya, kemudian dari uang tersebut dia akan merubahnya menjadi suatu perilaku atau behavior. Dari akuisisi ini, Anda bisa memastikan bahwa pengunjung yang melihat atau pelanggan yang melihat website Anda ataupun media sosial Anda ini mengubah uang ini menjadi suatu behavior atau menjadi suatu perilaku untuk melakukan suatu konversi, di mana konversi tersebut merupakan tindak lanjut dari suatu pelanggan atau audiens yang melakukan transaksi jual beli. Jadi dari akuisisi ini pelanggan ini diarahkan untuk melakukan konversi, yaitu tindak lanjut akhir dari proses marketing, yaitu mereka melakukan transaksi jual beli. Baik, berikut ringkasan dari materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.